Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Cijulang. Adapun untuk pembelajaran kita hari ini masih membahas tentang statistika ya. Ini merupakan lanjutan dari kemarin dari pertemuan sebelumnya, yaitu statistika part 2. Jadi untuk materi hari ini masih membahas tentang statistika part 2. Untuk yang minggu yang lalu, kita mempelajari tentang pemusatan data, dan untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang penyebaran data atau ukuran penyebaran data ya. Nah, untuk pertemuan ketiga ya. Nah, mari kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah jangkauan ya. Yang kedua, jangkauan antar kuartil. Kemudian simpangan kuartil. Kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians atau disebut juga dengan ragam. Nah, yang pertama. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Yang pertama adalah jangkauan data. Jadi jangkauan dari data ini diperoleh dari X-max dikurangi X-min. X-max di sini adalah data terbesar, sedangkan X-min adalah data terkecil. Jadi ingatnya itu max dan min-nya. Jadi maksimal dan minimal. Kemudian yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana cara menentukan kuartil ya. Kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, sekarang ada jangkauannya atau rentangnya. Jadi jangkauan antar kuartil ini diperoleh dari kuartil atas dikurangi kuartil bawah atau Q3 dikurangi Q1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya jangkauan semi interkuartil ya. Jadi karena di sini semi berarti hampir antar kuartil ya. Nah, ini rumusnya adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Kalau jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1, maka jangkauan semi antar atau interkuartil itu diperoleh dari setengahnya. Setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba perhatikan contoh. Nah, ini contohnya. Tentukan jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil dari data berikut. Nah, ini datanya 14, 12, 10, 20, 8, 8, 6, 10, dan 9. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama untuk menentukan jangkauan itu harus diurutkan dulu datanya. Nah, ini kemarin banyak kesalahan ketika mengerjakan atau menentukan kuartil ya, kuartil atas dan kuartil bawah, itu datanya tidak diurutkan. Sehingga memperoleh nilai mediannya juga salah ya. Mediannya salah, kemudian kuartil atasnya salah, kuartil bawahnya juga salah. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini datanya sudah kita urutkan. Yang terkecilnya adalah 6, yang terbesarnya 20 atau X-min-nya itu 6 dan X-max-nya yaitu 20. Nah, setelah datanya diurutkan untuk mencari jangkauan dan kuartil ya, jangkauan antar kuartil, kita harus menentukan dulu mana yang merupakan kuartil atas, mana yang merupakan kuartil bawah. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita harus menentukan dulu median. Nah, ini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ada 9. Berarti mediannya atau nilai tengahnya adalah, nah ini 10. Ini adalah Q2 atau median. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di mana tengah-tengahnya? Nah, di sini di antara 8 dan 8. Berarti Q1-nya adalah 8 tambah 8 dibagi 2. Kenapa di tengah-tengah antara 8 dan 8? Karena data di sebelah kiri ini jumlahnya genap, yaitu ada 4. Berarti tengah-tengahnya di sini. Kemudian di sini juga sama, berarti tengah-tengahnya ada di antara 12 dan 14. Berarti di sini Q3-nya. Nah, tinggal dicari rata-ratanya. 12 tambah 14 dibagi 2 sama dengan 13. Kalau data di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ganjil, berarti akan pas pada bilangannya, pada datanya. Jadi tidak akan mencari rata-rata seperti ini. Nah, kalau sudah diperoleh kuartil bawah dan kuartil atasnya, maka kita bisa langsung mencari jangkauannya. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan itu kan tadi X max dikurangi X min, berarti 20 dikurangi 6, hasilnya 14. Kemudian jangkauan antar kuartil. Ini tinggal dikurangi saja. Kuartil atas dikurangi kuartil bawah, berarti 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Kemudian jangkauan semi interkuartilnya berarti setengah dari jangkauan antar kuartil. Berarti setengah dikali 5 sama dengan 2,5 atau 2,5. Kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Nah, ini rumusnya Bapak ambil dari modul yang telah dibagikan ya. SR, di sini SR itu adalah simpangan rata-rata data tunggal, karena yang kita pelajari saat ini masih berbentuk data tunggal. Nah, rumusnya adalah sigma. Sigma itu adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan dari, nah ini namanya nilai mutlak ya. Penjumlahan dari nilai mutlak X. X itu adalah data dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk keterangannya ini, N itu adalah banyaknya data. Ini banyak ya, banyaknya data. Kemudian X itu adalah data ke 1 sampai data ke N. Jadi banyak di sini. Dilambangkan dengan X ya. Kemudian X bar itu adalah rata-rata dari data tersebut ya. Nah, kita coba perhatikan contoh. Nah, tentukan, nah ini mohon maaf salah harusnya. Tentukan simpangan rata-rata ya, bukan rata-rata. Kalau rata-rata sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tentukan simpangan rata-rata. Di sini harus ada ya, simpangan rata-rata dari data. Nah, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, langkah pertama harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, seperti ini. Ini tidak harus diurutkan ya. Kalau mencari rata-rata tidak harus diurutkan. Kalau mencari median atau kuartil seperti tadi, harus diurutkan. Kalau ini datanya kebetulan sudah berurut ya. Jadi kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Dibagi dengan banyaknya data ada 8 ya. Itu untuk mencari rata-rata. Berarti 48 dibagi 8 hasilnya adalah 6. Kalau sudah diperoleh, maka tinggal masukkan ke dalam rumus ini ya. Maka simpangan rata-rata adalah penjumlahan dari nilai mutlak data dikurangi rata-rata. Berarti ini 3 dikurangi 6, diselisihkan ya. 3 kurangi 6, ditambah 4 kurangi 6, ditambah 4 kurangi 6 lagi, tambah 5 kurangi 6, tambah 7 kurangi 6, tambah 8 kurangi 6, ditambah 8 kurangi 6 lagi, ditambah 9 kurangi 6. Jadi selisih data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. N di sini. Banyaknya datanya adalah 8.
Maka kalau nilai mutlak ini kan 3 dikurangi 6 itu hasilnya negatif ya. 3 dikurangi 6 kan negatif 3. 4 dikurangi 6 negatif 2 ya. Itu hasilnya kan negatif. Tetapi karena di sini nilai mutlak berarti menjadi positif. Jadi tidak ada yang negatif ya. Ini 5 dikurangi 6 kan negatif 1. Kalau yang ini positif. 7 kurangi 6 1. 8 kurangi 6 2. Nah, ini ke kanan ini positif. Untuk yang negatif karena nilai mutlak itu jadi positif. Untuk yang positif tetap positif ya. Nah, maka simpangan rata-ratanya ini menjadi positif ya. 3 ditambah 2 tambah 2 ditambah 1 ya. Tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Dari mana ini? 3 dikurangi 6 negatif 3. Negatif 3 dinilai mutlakan menjadi positif 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita jumlahkan. Simpangan rata-ratanya adalah 16 dibagi 8. Berarti simpangan rata-ratanya adalah 2. Nah, kita lanjutkan. Simpangan baku atau istilahnya adalah standar deviasi. Nah, ini rumus ya. Dari simpangan baku adalah akar dari sigma. Sigma itu penjumlahan. Dari akar dari sigma X data ya, dikurangi X bar. Kemudian dikuadratkan. Jadi data dikurangi rata-rata. Kemudian dikuadratkan dibagi banyaknya data. Kemudian varians atau ragam. Nah, ini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kuadrat atau data dikurangi rata-ratanya dikuadratkan dibagi N. Nah, coba kita perhatikan kedua rumus ini, kedua rumus ini dua-duanya sama kan? Nah, yang membedakan adalah di sini adalah akar, kemudian di sini tidak ada akar ya. Jadi sebetulnya ada juga yang menuliskan bahwa simpangan baku ini lambangnya adalah S, varians itu adalah S kuadrat. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari varians. Atau varians itu adalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contohnya. Nah, tentukan varians dan deviasi standar atau simpangan baku dari data berikut. Nah, ini datanya sederhana saja. 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Nah, kemudian langkah pertama, sama seperti pada menentukan materi yang sebelumnya, yaitu mencari rata-ratanya dulu. Nah, di sini diperoleh rata-ratanya adalah 6 ya. Kita jumlahkan dibagi banyaknya datanya itu 8. Yaitu 48 dibagi 8 adalah 6. Nah, langkah pertama adalah menentukan varians ya. Jadi di sini tentukan varians, berarti menentukan varians. Nah, rumus dari varians adalah sigma dari X dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Atau data dikurangi rata-rata atau selisih data dengan rata-rata dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan dibagi dengan N. Nah, tuliskan seperti ini. Berarti tadi rata-ratanya sudah diperoleh 6. Ini datanya 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Berarti diselisihkan 3 dikurangi 6 kuadrat. 4 dikurangi 6 dikuadratkan. 4 kurangi 6 kuadratkan. 5 dikurangi 6 dikuadratkan. 7 dikurangi 6 dikuadratkan. 8 dikurangi 6 dikuadratkan. 8 kurangi 6 dikuadratkan. Dan 9 dikurangi 6 dikuadratkan. Dibagi dengan N. Banyaknya data yaitu ada 8. Nah, ini juga sama seperti pada nilai mutlak yang tadi ya. Ketika bilangan negatif itu dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, itu hasilnya ada kan positif ya.
3 dikurangi 6 itu negatif 3. Dikuadratkan hasilnya positif 9. Dan seterusnya 4 kurangi 6 negatif 2 dikuadratkan 4. 4 kurangi 6 juga negatif 2 dikuadratkan 4. 5 dikurangi 6 negatif 1 dikuadratkan 1. 7 dikurangi 6 1 dikuadratkan 1. 8 kurangi 6 2 dikuadratkan 4. 8 kurangi 6 2 dikuadratkan 4. 9 dikurangi 6 3 dikuadratkan 9. Nah, ini semua dijumlahkan kemudian dibagi 8. Hasilnya adalah 36/8. Ini bisa disederhanakan menjadi pecahan. Mohon maaf, menjadi desimal. Tapi untuk memudahkan kita biarkan saja, tidak diubah menjadi desimal. Nanti agar lebih mudah dalam menentukan deviasi standar. Kemudian setelah kita menentukan varians, kita akan menentukan simpangan baku atau deviasi standar. Nah, deviasi standar itu tadi kan dalam rumusnya adalah akar dari varians. Atau varians itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Tinggal dibolak-balik saja. Berarti karena di sini variansnya sudah diperoleh 36/8, kita tidak usah menghitung lagi. Ya, tinggal masukkan saja. Berarti simpangan bakunya adalah akar dari 36/8. Seperti itu. Tapi untuk didetailkannya lagi, karena ini masih bisa disederhanakan bentuk akarnya. Nah, kita bisa merasionalkan bentuk akar ya. Ini adalah pelajaran kelas 10 yang harus kalian ingat ya. Ketika mungkin kalau dalam ujian pilihan soalnya tidak ada seperti ini, berarti harus disederhanakan. Ya, berarti ini adalah jadi akar 36 per akar 8. Akar 36 adalah 6, akar 8 akar 8. Berarti 6 per akar 8. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, kita akan mengalihkan si penyebut pada pecahan ini ya. Nah, pada pecahan ini 6 per akar 8, kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti 6 per akar 8 dikali akar 8 per akar 8. Ya, untuk menyederhanakannya. Berarti 6 dikali akar 8, 6 akar 8 per akar 8 kali akar 8, hilang akarnya menjadi 8. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 6 akar 8 itu adalah 4 dikali 2. Berarti akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu adalah 2. Akar 2-nya 2. Berarti 6 kali 2 adalah 12 per 8 akar 2. Nah, atau disederhanakan lagi menjadi dibagi 4 menjadi 3 per 2 akar 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Cukup ya untuk contoh soalnya, gampang. Nah, mungkin ini akhir dari pertemuan hari ini ya. Dari video pembelajaran hari ini. Untuk tugas dan latihan itu nanti akan di-sharekan di Google Classroom. Tolong diisi absensinya, kemudian tugasnya mohon dikerjakan untuk waktu pengerjaan tugas ini 1 minggu ya. Jadi batas waktunya sampai minggu depan. Jadi bisa kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nilai yang kalian peroleh menjadi kurang baik karena mengerjakan yang asal-asalan. Seperti itu ya. Baik, mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.